Assalamualaikum dulur. Kali ini ada servisan ampli buat toa, buat speaker toa ini. Restorasi ya lebih tepatnya. Jadi ini kemarin nggak bunyi lur. Terus saya lihat dalemannya ini semrawut ini lur. Merawut, akhirnya saya bongkar semua brol, saya angkat, terus saya cek satu-satu dari driver, terus ini ekonya, tune control, trafo, dan juga ini elko-nya normal loh ternyata. Dan ternyata kemarin tuh ya cuman cuman TR finalnya saja ini kayaknya sudah agak lemah ini kemarin. Nah kemarin tuh pakai ini loh, pakai TIP. Nah 3055 dan 2955 kan ya. Cuman satu set dan nggak dikasih heatsink ini kemarin lor. Nah, di ini heatsink saya kasih heatsink, dan kebetulan saya nggak ada heatsink yang 20 cm. Ini adanya yang 30 cm ini. Nah ini ya, ini sama dengan yang saya pasang ini 30 cm ya adanya. Dia udah saya pasang. Terus final saya kasih 2 set 2 set Toshiba ini loh. Nah Toshiba, cuman ini yang biasa ya loh ya, bukan yang ori Toshibanya. Soalnya saya lihat dari segi trafonya itu dia nggak murni. Ya benar ya, tembaganya murni, cuman ampernya nggak murni 10. Ini pakai 10 kecil lur trafonya. Nah 10 kecil, terus juga nggak CT ya, ini apa, kalau tempat saya bilang itu trafo engkel, trafo satu apa ya namanya, satu arah, engkel gitu aja ya. Ini voltasenya 24 volt AC ya, 24 volt AC. Terus kena elko ini jadi kisaran 32 volt DC ya lur. Nah, saya lihat dari spek suplainya, jadi nggak perlu saya kasih yang ori. Akhirnya saya kasih yang biasa saja nih, yang murah lah. Yang di sini tuh kisaran harga 18.000 per set ini. Dan untuk driver ini aslinya ya, ini masih bagus ini dulu drivernya ternyata. Saya pakaikan lagi, pakai driver Safari yang tulisannya 400 watt ini. Nah dan lagi untuk spek elko nya ini juga dia yang biasa ya lur ya, biasa. Isinya ini nggak full ini lur, elko ini 80 volt 10.000 mikro, ini nggak full ini isinya, paling setengah, nggak sampai setengah ini isinya ya lur, biasa. Ekonya pakai Hugos ya, yang biasa juga. Untuk tune control ini pakai apa itu, mixer yang 7 potensio ini lur. Nah, jadi untuk spek ya itu. Terus nggak saya kasih fan karena dengan volt segini saya yakin ini udah nggak overhead, karena apa, pendinginnya besar, finalnya juga ya menurut saya, perhitungan saya udah mencukupi lah ya untuk suplai sekian ini, sebesar ini. Ya menurut saya nggak terlalu besar ini ya, ini low volt kalau saya bilang, itu tegangan kecil lah untuk 24 VAC dari trafo ini. Nah, jadi speknya cuman gini ya lur ya, karena ini cuman untuk
speaker toa. Jadi nggak perlu daya besar-besar, yang penting dia ngerespon ke speakernya. Nah, jadi ini apa ya? Saya mau cerita tentang ini, pengalaman tentang kabel ini, lur. Kenapa kok ada kabel satu ini? Sedangkan yang lain udah saya ikat, ya. Saya usahakan serapi mungkin, udah saya ikat ini, lur, ya kan? Tuh, udah saya ikat. Saya usahakan serapi mungkin lah. Tapi kok kenapa yang satu ini nggak keikat? Nah, jadi ini ceritanya begini kemarin, lur, ya. Kemarin sebelum perakitan ini kan udah saya cek semua driver, satu paket power ini udah saya cek. Oke, dia nggak ada noise, normal. Terus echo kemarin saya cek normal, dia nggak ada noise. Tune juga nggak ada noise. Nah, itu pun karena pengecekannya itu saya terpisah satu-satu, ya, dia aman. Nah, begitu saya rakit di dalam box ini, begitu saya bunyikan, dia keluar noise-nya itu ya seperti apa ya, seperti dengung gitu ya, ngung gitu bunyinya ya. Seperti teman-teman ketahui noise-nya ya kayak gimana biasanya ya kalau noise echo itu. Nah, setelah saya cek kembali, saya cek satu-satu di dalam sesudah rangkaian ini, saya cek satu-satu. Power aman, voltasenya aman, dia stabil voltnya. Untuk rangkaian tune ini dia juga aman, lor, nggak noise. Nah, ternyata noise-nya itu disebabkan dari echo. Nah, kebetulan saya juga ini kan pekerjaan nggak cuman merakit power saja ya, lor, ya. Jadi saya itu melayani segala elektronik rumah. Ya, contohnya seperti TV ini yang sudah saya videokan kemarin, TV LED, dan juga TV-TV tabung, seperti ya banyak ya, pokoknya segala jenis perabotan rumah saya servis. Seperti mesin las yang saya sudah videokan kemarin juga ya, contohnya seperti itu. Jadi nggak terlalu fokus ke perakitan amplifier atau power ya. Jadi banyak yang saya servis dan pemikiran saya itu udah terpecah-pecah untuk topologi elektronik yang lain gitu ya. Nah, jadi dari pengalaman ini kemarin ini saya rakit ya, voltasenya ini sudah saya bagi, lur, antara power ini dan area source ini, tune dan echo ini. Nah, untuk power saya ambil dari power supply utama yang sini. Nah, dan untuk source-nya ini, echo dan tune control ini kemarin saya jumper, lur. Nah, ini sebentar ya. Ini kemarin saya jumper, lur. Nah, di volt ini voltase supply untuk echo ini saya jumper ke plusnya tune ini. Ini kan CT tune ini. Sedangkan ini kebutuhannya nggak CT. Ya, ini ground dan plus kebutuhannya. Nah, ini saya jumper ke sini. Terus power supply-nya ini saya ambilkan. Nah, ini jalurnya. Nah, ini ada 2 elko ini. Saya ambilkan ke ekstraknya trafo ini, ya. Nah, ya menurut saya kemarin itu udah bener. Ya memang benar ya. Nah, tapi pada kenyataannya dia keluar noise gitu. Setelah keluar noise, saya berpikir
kalau nggak salah 1 jam 2 jam gitu ya, sambil ngerokok kayak gini ya lur. Sambil ngopi sambil ngerokok, saya nyantai dulu gitu ya, menjernihkan pikiran gitu. Akhirnya saya ingat, ulo, iya, biasanya rangkaian Eko untuk rakitan seperti ini, dia itu sensitif lur, sensitif terhadap voltase supply. Nah, akhirnya saya berasumsi biasanya itu sensitifnya karena apa? Ya karena frekuensi tegangan antara tegangan utama dan ini bisa bertabrakan, atau juga apa ya, hash-nya itu nggak sama. Nah, akhirnya ini solusi dari saya ya lur ya. Akhirnya untuk khusus suplai Eko ini ya, Eko Ghost maupun DTK atau Eko yang lain bisa diambil langsung dari suplai utama. Nah, ini kan suplai utama 32 volt DC. Akhirnya saya kasih tahanan 22K ini, 22K. Nah, di sini kita kasih dioda zener. Nah, dioda zener ini bawahnya juga saya kasih elko. Nah, itu bawahnya ada elko. Nah, ini jadinya 12 volt ya, karena zenernya ini 12 volt gitu. Jadi itu solusi dari saya. Ya mungkin teman-teman servis yang sudah berpengalaman seperti yang lain-lain, yang sudah senior, mungkin teori ini sudah paham dan sudah familiar gitu ya, yang dan sering dipakai untuk teman-teman teknisi. Nah, jadi untuk pemula kalau menemui kendala seperti ini, seperti saya kemarin nih ya, coba ini langsung ikutkan ke power supply utama saja, jangan diikutkan ke power supply yang sama ini, sama tune ini kan power supply sendiri ya, ikut ekstra trafo. Nah, solusi dari saya mending langsung ini. Nah, ini untuk pengalaman saya ya, dan mungkin teman-teman kalau menemui gejala seperti ini bisa dipakai, monggo gitu. Tapi kalau untuk perakitan seperti ini ya nanti tolong pasti akan saya rapikan lagi ya. Saya masukkan sini. Jadi ini kita bongkar, kita ikat lagi gitu ya, biar lebih rapi lah. Jadi ya seperti itu ya lur ya. Untuk amplifier kalau dengung gitu ya, kalau noise-nya besar gitu. Dan ini alhamdulillah udah beres lur, noise-nya udah kecil, hampir sedikit lah, noise-nya udah bisa dibilang bersih gitu ya. Dia cukup segitu ya lur ya, bagi teman-teman yang mengalami kendala seperti ini gitu. Dah, untuk itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.